Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 mata kuliah Sosiologi Pendidikan akan membawakan sebuah materi yaitu tentang sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Manusia pada hakikatnya itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Makhluk sosial itu makhluk yang saling membutuhkan, saling membantu satu sama lain. Kemudian dalam bersosialisasinya, manusia itu memiliki rasa ingin tahu. Rasa ingin tahunya itu membuahkanlah sebuah solidaritas atau sosialisasi di kalangan masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini sosialisasinya itu bukan di kalangan masyarakat saja, namun juga di kalangan sekolah atau masyarakat sekolah lebih tepatnya. Kemudian apa saja sih sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah? Mungkin dari pengertiannya, hambatannya, atau lain sebagainya. Nah, maka dari itu kelompok kami akan menjelaskan tentang sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Baik, langsung saja. Ini ada pematerinya yaitu Mbak Hevi Inayah, kemudian ada Mbak Rizky Ainur Rohmah, ada Mbak Anifatun Nur Faisah. Nah, untuk saya sendiri Cahyo Mulia Ramadan sebagai moderator. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada para pemateri. Pemateri yang pertama dibawakan oleh Mbak Hevi Inayah. Monggo untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Naya dari kelas 3 PAIB, kelompok 8 Sosiologi Pendidikan. Pengertian sosialisasi. Sosialisasi merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial lainnya. Karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampai kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi. Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana individu itu berada. Selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. Menurut George Herbert Mead dalam buku Myself and Society, dia menguraikan bahwa tahap pengembangan dari manusia lahir belum mempunyai jati diri. David Gosselin menyatakan bahwa sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya. Proses sosialisasi pendidikan. Yang pertama yaitu persiapan. Pada tahapan yang pertama ini, seorang individu mulai mengenali lingkungan sekitarnya. Agen sosialisasi yang berperan besar dalam tahapan ini adalah keluarga. Yang kedua adalah play stage. Pada tahap kedua ini, seorang anak belajar sudah mulai memahami peran atau status dirinya, serta mulai mempelajari dan meniru peran-peran yang ada di sekitarnya. Pada tahap ini, anak juga mempelajari bagaimana sikap dan tindakan sebagaimana yang diharapkan orang terhadap dirinya. Yang ketiga, game stage. Pada tahap ketiga ini, dikenal juga dengan tahap di mana seorang anak sudah siap bertindak. Pada tahap ini, intensitas interaksi yang dilakukan oleh seorang anak kian meningkat, sehingga ia semakin mahir menjalankan perannya. Anak sudah semakin sadar dengan nilai dan norma yang diekspektasikan oleh masyarakat terhadap dirinya, serta mencoba untuk tidak melanggar nilai dan norma yang telah ada. Yang keempat dan yang terakhir, generalist order. Pada tahapan terakhir ini, proses sosialisasi ini seorang individu dapat dikategorikan telah memasuki fase dewasa. Peningkatan intensitas interaksi membuat individu tersebut semakin sadar akan peran dan toleransi terhadap sesama menjadi ciri khas tahapan ini. Yang ketiga yaitu hambatan-hambatan dalam sosialisasi. Menurut Nasution, terhadap
terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam sosialisasi. Yang pertama yaitu kemampuan bergaul. Kemampuan berbahasa dalam sosialisasi sangatlah penting, terutama kemampuan berbicara. Karena dalam berbicara kita mampu atau bisa dengan mudah mengerti apa yang ingin disampaikan, sehingga seseorang dengan mudahnya menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu cara bergaul. Orang yang pandai bergaul dan bisa menempatkan dirinya dengan mudah menjalankan proses sosialisasi. Sebaliknya, orang yang sulit berkomunikasi, bersikap kaku, kurang beretika, dan cenderung menghambat sosialisasi. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti perbedaan golongan, status pendidikan, serta sosial ekonomi. Orang yang menganggap dirinya lebih tinggi sehingga orang tersebut tidak dapat bersosialisasi dengan baik. Contohnya, orang miskin akan merasa malu bila bergaul dengan orang yang lebih kaya. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial antara yang miskin dan yang kaya, sehingga orang kaya merendahkan orang miskin. Yang ketiga yaitu kehidupan masyarakat yang terisolir. Masyarakat yang terisolir biasanya hidup tersendiri dari masyarakat lainnya, cenderung menutup diri dari masyarakat luar, sehingga mereka sulit untuk bersosialisasi. Mereka hanya bersosialisasi dengan masyarakat yang berada dalam satu perkampungan, sehingga masyarakat itu tidak mengalami perkembangan yang berarti, baik dari segi pakaian, cara berpikir, maupun tingkah laku. Yang keempat, kesulitan dalam melakukan komunikasi. Dalam berkomunikasi, terkadang kita melakukan kesulitan beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan komunikasi yaitu kurangnya informasi atau pengetahuan, tidak bisa menjelaskan mana yang paling penting di antara sejumlah hal yang dikomunikasikan, tidak menyimak, tidak memahami kebutuhan orang lain, kehilangan kesabaran, membiarkan komunikasi menjadi perdebatan, suasana hati yang buruk. Jika satu atau lebih faktor komunikasi kita akan di atas terjadi di dalam komunikasi kita, maka kita dipastikan komunikasi kita akan menjadi sulit. Akibatnya, kita akan malas untuk melakukan komunikasi selanjutnya. Yang terakhir yaitu hambatan alam. Seseorang dengan mudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat luar apabila tidak ada hambatan alam yang terjadi. Hambatan alam ini berupa bencana alam. Contohnya, pasca gempa, masyarakat Padang sulit berkomunikasi dengan masyarakat Jakarta, sehingga masyarakat Padang yang berada di Jakarta tidak dapat berkomunikasi dengan keluarganya di Padang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Hevi Inayah atas materi yang telah disampaikan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke pemateri yang kedua yaitu Mbak Rizky Ainur Rohmah. Monggo Mbak Rizky, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ainur Rohmah. Di sini saya akan sedikit menerangkan 3 materi. Untuk yang pertama, nilai-nilai yang dianut di sekolah. Kemudian yang kedua, pengaruh iklim sosial terhadap sosialisasi anak. Kemudian yang ketiga, persaingan dan kerjasama. Untuk yang pertama, ada nilai-nilai yang dianut di sekolah. Pada umumnya, nilai-nilai yang dianut di sekolah sejalan dengan yang berlaku dalam masyarakat. Ada pula norma-norma yang dianut oleh masyarakat tempat sekolah itu berada yang perlu diperhatikan oleh sekolah. Norma-norma yang diajarkan di sekolah tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat. Antara sekolah dan masyarakat harus ada hubungan dan kesesuaian mengenai norma-norma dan nilai-nilai. Dalam hal nilai-nilai moral, sekolah kebanyakan berpedoman pada norma-norma yang berlaku bagi golongan menengah, seperti nilai kejujuran, nilai kemandirian, nilai prestasi, dan nilai tanggung jawab. Kemudian yang kedua, pengaruh iklim sosial terhadap sosialisasi anak. Iklim sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama ada iklim demokratis. Dalam iklim demokratis, anak-anak mendapat lebih banyak kebebasan untuk berkelakuan menurut kepribadian masing-masing. Kemudian yang kedua, iklim otokratis, di mana kelakuan anak sangat dikontrol ketat oleh guru. Pengaruh iklim demokratis dan otokratis terhadap anak menurut Kurt Lewin dan Ronald Lippitt. Dalam iklim otokratis, lebih banyak dikeluarkan kecaman tajam yang bersifat pribadi. Sedangkan dalam iklim demokratis terdapat suasana kerjasama. Kemudian dalam iklim otokratis lebih ditonjolkan diri sendiri atau aku, sedangkan dalam suasana demokratis terasa seperti kerjasama atau kekitaan.
Terus yang ketiga, dalam suasana otokratis, adanya pemimpin yang kuat menghalangi orang lain untuk memegang pimpinan. Sedangkan iklim demokratis, setiap orang mudah memegang kepemimpinan dalam hal ia memiliki kelebihan. Kemudian yang terakhir, individualitas murid dapat berkembang dalam iklim demokratis. Sedangkan dalam suasana otokratis, perkembangan tertekan karena setiap murid memiliki status yang rendah dan dapat mengembangkan individualitasnya. Kemudian ada persaingan dan kerjasama. Sekolah merupakan salah satu tempat atau area persaingan. Mulai dari awal masa pendidikan formal, seorang anak belajar dalam suasana kompetisi dan harus berjuang untuk memenangkan kompetisi agar dapat naik kelas dan harus lulus. Prestasi yang baik akan mendapatkan nilai yang tinggi, sedangkan yang berprestasi rendah akan mendapat angka rendah pula. Apalagi ketika mereka yang memiliki nilai baik diberikan hadiah. Pasti persaingan antar anak pun akan muncul dan mendorong anak-anak lain untuk memperoleh nilai tinggi. Kemudian kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat penting. Kelangsungan hidup tanpa kerjasama tidak akan ada keluarga, organisasi, bahkan tidak akan ada sekolah. Kebanyakan pengajar enggan menerapkan sistem kerjasama karena beberapa alasan. Alasan yang paling utama adalah kekhawatiran bahwa terjadinya kekacauan di kelas dan siswa tidak akan belajar apabila ditempatkan dalam sebuah grup. Terima kasih Mbak Rizky atas materi yang telah disampaikan. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu akan dibawakan oleh Mbak Anifatun Nur Faizah. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anifatun Nur Faizah akan melanjutkan materi dari kelompok kami mengenai persaingan dan kerjasama. Prestasi yang tinggi akan mendapatkan nilai yang tinggi. Begitu pula dengan prestasi yang rendah akan mendapatkan nilai yang rendah juga. Hal ini akan menimbulkan persaingan antar siswa, apalagi ketika mereka yang memiliki prestasi yang baik dan akan mendapatkan nilai yang tinggi dan mendapatkan hadiah pula. Persaingan antar siswa pun akan muncul dan mendorong mereka untuk memperoleh angka yang setinggi-tingginya dalam setiap pelajaran. Segala cara pun akan mereka lakukan untuk mendapatkan nilai yang tinggi dalam setiap pelajaran. Persaingan akan dinilai baik tergantung dari apa yang mereka saingkan. Ketika mereka bersaing dalam hal yang baik, contohnya adalah bersaing mendapatkan nilai yang tinggi dalam setiap mata pelajaran di sekolah, maka itu dianggap sebagai persaingan yang positif. Dan sebaliknya, jika persaingan tersebut akan mendapatkan musuh bagi lawan, sehingga memunculkan persaingan yang dianggap negatif dan merugikan bagi masyarakat dan sekolah, khususnya mencemarkan nama baik sekolah, itu dianggap sebagai persaingan yang negatif dan membawa hal buruk bagi sekolah dan dirinya. Yang selanjutnya adalah model dan peranan. Dalam masyarakat tradisional seperti terdapat di pedesaan yang terpencil, peranan seperti bapak, ibu, pemuda, pemudi, wanita, pria jelas dipahami oleh semua masyarakat. Sebagai guru, kita diharapkan bisa menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya. Kesalahan guru, menurut pepatah, akan diperhatikan oleh murid dalam bentuk yang lebih mendalam. Dalam dunia yang lebih kompleks ini, kita diharapkan sanggup memainkan berbagai ragam peranan dalam macam-macam segmen kehidupan. Untuk itu, siswa memerlukan berbagai model kelakuan di luar orang tua dan gurunya. Untuk situasi sosial yang baru akan diperlukan model baru pula. Selanjutnya adalah guru sebagai model.
kecenderungan kedudukan guru kian ditempati oleh kaum Hawa, khususnya di sekolah dasar dan di sekolah menengah. Dapat dikatakan bahwa guru-guru menunjukkan heterogenitas, dan mereka semua diharapkan menjadi guru-guru yang baik dan dimanapun mereka mengajar dan dapat menjadi model atau teladan baik bagi murid-muridnya. Guru-guru pada umumnya mengharapkan agar muridnya mempelajari apa yang telah diajarkan guru kepadanya. Setiap murid harus menguasai keterampilan apa yang telah disampaikan oleh guru. Mereka harus rajin belajar agar memperoleh prestasi yang tinggi. Tinggal di kelas adalah kegagalan yang mempengaruhi pribadi anak, yakni menurunkan statusnya dalam pandangan sendiri dan orang lain di sekitarnya. Dan bagi guru, pelanggaran disiplin kelas dan sekolah dianggap serius. Misalnya membuat gaduh dalam kelas, menantang guru, berkelahi, dan segala sesuatu yang dapat merugikan lingkungan sekolah maupun individu siswa tersebut. Guru juga seharusnya memperhatikan aspek dari kepribadian anak. Seharusnya menerima pendirian para ahli mental dan menjadikannya sebagai pedoman untuk mencapai tujuan akademis. Oke, terima kasih untuk para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan ialah proses sosialisasi adalah proses membimbing individu ke dalam dunia sosial. Sosialisasi sendiri adalah proses individu mempelajari keperluan-keperluan dan kultural di sekitarnya yang mengarah kepada dunia sosial. Sosial juga diartikan sebagai proses belajar yang dilakukan individu untuk dapat berinteraksi dengan baik di masyarakat. Kemudian penyesuaian diri adalah proses mengubah diri sesuai dengan norma atau aturan lingkungan yang ada, di mana dia harus hidup agar bisa menghadapi kebutuhan internal, ketegangan, frustasi, dan konflik, sehingga terpercaya keharmonisan pada dirinya serta lingkungannya. Sosialisasi di sekolah itu memegang peranan penting dalam proses sosialisasi anak. Walaupun sekolah merupakan hanya sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan anak. Kemudian guru itu memegang peran yang sangat penting. Norma-norma yang dilakukan, diajarkan merupakan apa yang menurutnya baik. Guru itu memberikan norma-norma yang telah ia pelajari selama ia menjadi guru. Bahkan ada kemungkinan lembaga pendidikan guru mempunyai kurikulum nasional. Besar kemungkinan guru-guru menganut norma-norma yang banyak persamaannya. Nah, teman-teman, itulah dari materi dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kami dari kelompok 8 sampaikan bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menambah wawasan bagi teman-teman. Dari kelompok 8 mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal-hal yang lain terkait teknis dari video ini, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.